Podcast kali ini kita akan menghadirkan dua guru dengan profesi yang sama, fisik yang hampir sama, tapi ternyata mereka punya kesibukan masing-masing yang berbeda. Seperti apa kesibukannya? Nah, kali ini kita akan sharing nih, kira-kira selama masa-masa pandemik ini kegiatan apa aja yang bisa kita lakukan. Yang akan nemenin Farid kali ini adalah dua guru, dua guru kembar spesialnya. Mereka akan cerita kira-kira kegiatan apa aja yang biasanya mereka lakukan. Kita akan langsung sharing, so please welcome Pak Adit dan Pak Yoga. Halo. Halo, Farid. Halo, selamat siang, pagi, malam, sore, Pak Adit dan Pak Yoga. Afternoon, how are you? Oke, boleh kasih kenalan dulu nggak nih Pak Adit, Pak Yoga? Introduction sebentar lah, terserah dari Pak Adit dan Pak Yoga. Dari yang lebih ganteng aja, silakan. Kalau itu sama pendek-pendek aja ya. Terima kasih teman-teman, saya Yoga. Officially saya seorang guru di MAN 2 Kota Malang dan I'm in charge of the Language Development Center dan International Partnership di sekolah itu. I'm also a father of 4 sons. Pak Adit gimana? Saya Robi Aditya, Center Director dari IF English Malang. Hobi bernyanyi, traveling dan gossiping. Farid nggak tanya hobi sih tadi. Maaf ya, soalnya kan Pak Yoga. Soalnya kan Oke, salah. Nggak apa Yoga, terus aja kita. Iya, oke. Ya Pak Adit sudah cukup. Tadi Farid nggak nanyain hobi loh Pak Adit. Oke, baiklah. Diulangi lagi boleh sedikit? Boleh. Ya. Halo, saya Robi Aditya dari Malang. Saya Center Director dari IF English Malang. Part of Educa Group. Oke, luar biasa. IF Indonesia. Pegang berapa center Pak Adit? Di Malang kita ada 2. Oke, 2 aja ya. Gitu. Oke, thank you Pak Adit, Pak Yoga. Kita langsung masuk ke pembahasannya aja ya. Oke. Kita tahu kalau di masa-masa pandemi ini kan lagi dibatasin banget nih Pak Adit, Pak Yoga. Cuman kalau untuk PSBB kan kita udah nggak ada mulai masuk ke new normal tapi pakai protokol kesehatan yang lumayan ketat. Nah, dulu kalau kita bisa flashback during work from home misalnya, kita kan ngerti kalau misalnya jam kerja itu biasanya nggak beraturan banget ya Pak Adit, Pak Yoga setuju ya. Nah tapi selama kegiatan work from home itu ada nggak kegiatan lain yang dilakukan Pak Yoga sama Pak Adit supaya lebih produktif selain kerja? Wow. Siapa dulu nih? Adit atau dulu? Yoga. Oke, thank you Pak Mas Farid ya. Jadi gini, 3, 4, 5 bulan terakhir menjadi 5 bulan yang penuh dengan dinamika like roller coaster ya, karena demikian banyak hal yang harus berubah tiba-tiba. Jadi di 1-2 minggu pertama itu terus terang kita semuanya kaget. Saya kira nggak hanya saya, semua orang harus lockdown, harus work from home, itu semuanya kaget. Tapi itu saya kira nggak lama. Jadi kita karena di dunia pendidikan di sekolah kami juga akhirnya harus membuat adjustment penyesuaian dengan yang ada, sehingga di 2 minggu pertama kekagetan itu akhirnya menjadi satu pola pembelajaran yang akhirnya kita lakukan sampai sekarang. Yang paling mengagetkan apa Yoga? Karena dari yang harus ketemu setiap saat, yang harus mungkin ketemu di kelas setiap saat dengan anak-anak, dengan siswa, lantas semuanya berubah total serta-merta dari rumah. Anak-anak saya 4-4-nya anak sekolah semuanya, dan yang mereka biasanya pagi jam 6 udah meluncur ke sekolah, pulang udah maghrib, tiba-tiba harus di rumah semuanya, dan mereka semuanya lagi menunggu-nunggu dari gurunya, dari sekolahnya, apa nih kegiatannya, dan seterusnya. Nah itu yang paling mengagetkan, karena saya juga harus merancang pembelajaran di kelas-kelas saya, at the same time saya juga harus memandu kelas anak saya itu bisa jalan dengan baik. Tentu kita juga deg-degan nunggu dari sekolah mau kayak apa, guru kayak apa. Tapi ada satu hal Mas Farid. Gimana itu? Pak Adit yang paling saya syukuri adalah bahwa Pak Adit, Aditya saja. Pak Aditya, Pak Robi Aditya. Tanpa Pak Aditya. Oke, Aditya saja. Gini ya, jadi WFH itu juga seperti blessing bagi saya, karena ada cita-cita lama yang selama ini nggak pernah kesampaian jadi kenyataan. Jadi sudah lama kita pengen punya namanya YouTube channel pembelajaran bahasa Inggris, tapi karena rutinitas kegiatan kita yang sangat padat di hari-hari itu, maka nggak sampai menjadi kenyataan ya. Kita pagi sampai malam dan sebagainya. Tapi WFH ini memberikan kesempatan banyak sekali. Maka di minggu ketiga, alhamdulillah kita bisa buat YouTube channel
dan itu semuanya kerjasama dengan anak-anak saya dan istri saya tercinta di rumah. Bareng Pak Adit nggak tuh YouTube channelnya atau Pak Yoga sendiri? Membuat kolaborasi tapi belum kesampaian. Tapi insya Allah mungkin ke depan kita akan ada project sama-sama untuk bagaimana. Apa yang bikin nggak tersampaikan itu ya? Karena Pak Adit juga sibuk dengan adjustment dia di IF. Saya di rumah kan waktunya cukup banyak nih karena semuanya online di rumah dan alhamdulillah anak-anak saya bisa diberdayakan untuk itu. Oke. Mas Farid, tadi yang aku selalu amazed dari yoga ya, saya panggil yoga tralala namanya ya. Jadi sebegitu produktifnya dia. Kalau saya compare dengan saya sendiri, saya ngurusin kerjaan kantor itu aja udah seharian rasanya ya. Tapi melihat dia yang punya, tadi belum cerita semuanya. Kalau dia cerita semuanya, kita akan punya podcast mungkin 1 hari 1 malam ya, panjang produktif. Jadi saya amazed dengan yoga. Tapi Pak Yoganya amazed gak sama Pak? Biasa. Ya juga mengagumi dia. Saya selalu sembunyikan dalam hati biar dia nggak mekrok gitu. Saya jarang memuji yoga, tapi untuk masa-masa pandemi ini saya selalu amazed dengan yoga. Luar biasa, tapi saya nggak cerita di sini, nanti juga dia besar kepala nanti ya. Sekarang kalau saya sih melihatnya begini. Saya bersyukur sekarang udah mulai mau masuk masa-masa kerja dari kantor lagi. Tapi ketika saya di WFH session itu, saya merasa saya bersyukur punya pengalaman bahwa it was so dynamic, it was so productive buat saya sendiri. Saya bisa menyalurkan hobi-hobi yang ringan yang dulu jarang kita kerjakan. Apa itu Pak Dit? Mau tahu saja atau tahu banget Pak Dit? Nggak usah deh, saya ke Pak Yoga aja ya kalau gitu ya. Nggak bercanda Pak Dit. Gimana? Jangan aku dulu. Jadi ada 2 hal Pak Dit yang aku dulu selalu pengen lakukan untuk berakrab-akrab dengan tanaman-tanaman saya di sekitar rumah yang dulu tidak hijau. Di atas saya punya lahan kecil, di samping kecil kita bikin itu sehijau mungkin. Saya punya tanaman yang juga bisa saya konsumsi bersama keluarga, dan saya juga bisa bagi-bagi dengan tetangga. Lah mana nggak bawa sekarang Pak Dit? Saya nggak pernah juga dibagi. Ya juga ya, saya belikan dari pasar dia. Ya, ada terong, tomat, cabai dan cabai-cabean kita tanam semua di sana. Itu membuat saya ada sesuatu yang baru karena dulu nggak pernah terwujud itu. Saya bisa sangat akrab dengan tanaman itu dan bisa berbagi dengan banyak orang. Memasak adalah hal kedua yang saya bersyukur bisa banyak lakukan. Kalau Pak Yoga harian udah masak dia. Dan masakan dia luar biasa. Kalau dia masak itu makanya dia ukurannya kan 10 km. 10 kilogram di atas saya. Masak untuk 2 orang itu bisa 1 panci besar, dan kalau udah gitu dia telepon saya. Dit, ke rumah aku punya masakan ini. Kalau enggak dia gosen. Masakan dia. Karena thank you ya, sudah baik sama aku. Thank you sudah baik sama aku. Apakah aku sudah cukup baik sama kamu? Kandang sih, tapi perlu ditingkatkan kebaikannya. Sama-sama aja sih, Farid ya. Suka masak ya berarti ya, sama-sama suka masak. Betul. Terus tadi bikin YouTube channel, setelah itu Pak Aditnya juga mulai bercocok tanam gitu ya. Berarti sebentar lagi meninggalkan IF ya Pak Adit? Enggak. Bercanda Pak Adit. Bercanda Pak Adit. Tolong, ini jam berapa kamu? Bercanda Pak Adit. IF itu sudah menjadi part of my blood. It's been there and here. 20 years bersama IF. Kalau nggak baik, kalau IF nggak baik, saya nggak baik, nggak mungkin selama itu. Loyalitas berarti ya Pak Adit ya. Kita lanjut nih Pak Adit. Pak Yoga juga. Tapi kita tahu kalau waktu ini tadi kan sempat Farid singgung tuh, lebih banyak tersita ketika kita WFH. Pak Yoga dengan 4 putranya harus ngawasin online sekolahnya. Keempat putranya masih sekolah semua ya Pak Yoga ya? Masih, jadi yang pertama kelas 9, yang kedua kelas 6, yang ketiga kelas 3, yang keempat 4,5 tahun. Dan ini yang butuh ekstra waktu, ekstra pendampingan karena yang 4,5 tahun ini kan butuh mengikuti program tahfiz Quran khusus. Jadi dia setiap hari pun harus Zoom dengan ustazahnya 2-3 jam, dan itu dengan pendampingan kita otomatis kan. Nah, jadi gini, kita akhirnya punya pola bahwa mengawal 4 anak itu bukanlah hal yang mudah, tapi kita harus punya program. Jadi yang awalnya kita mungkin agak-agak ignoran dengan jadwal-jadwal mereka, dengan PR-PR mereka, karena mereka setelah sekolah kan les dan sebagainya. Terus yang kecil juga udah ada guru ustazahnya itu pagi sampai siang, nanti siang sampai sore sudah di daycare. Kita terima, jadi sore mereka udah siap bawa pulang semuanya. Tapi sekarang kita harus merubah semua pendekatan kita terhadap pembelajaran di rumah dengan anak-anak dan sebagainya.
Jadi mulai dari jadwal mereka yang sangat rigid itu dari sekolah masing-masing, bayangkan 4 anak dengan 4 jadwal berbeda-beda. Saya punya jadwal saya, itu yang benar-benar harus dikompromikan, harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Nah, tadi YouTube channel tadi Mas Farid itu adalah escape zone yang menyenangkan sekali. Jadi bukan sesuatu yang bagaimana, tapi itu menjadi zona yang menyenangkan ketika kita sangat hektik dengan kerjaan kita sebagai pendidik online. Hal positif yang mengalihkan dari semua kesibukannya Pak Yoga dan putra-putranya ya berarti ya. Betul. Jadi gini, salah satu yang membuat saya sangat semangat membuat channel YouTube pembelajaran bahasa Indonesia adalah gini. Tidak semua anak-anak Indonesia kan punya akses yang sama terhadap namanya internet, terhadap media pembelajaran online itu kan, sehingga mereka harus punya punya sumber-sumber belajar yang mereka bisa akses anytime, bisa tonton anytime, tidak tergantung pada jadwal pembelajaran online melalui Zoom misalkan. Itu kan sangat-sangat depressing ya bagi banyak orang tua, sehingga kita berharap YouTube channel ini bisa manfaatnya untuk banyak sekali anak-anak Indonesia khususnya yang belajar bahasa Inggris. Ya saya Mas Farid ya. Jadi once I visited Pak Yoga di sana, jadi saya tembus dengan empat-empatnya itu sangat aktif terkait dengan YouTube. YouTube jadi, channel yang kau punya ya. Semua ikut terlibat. Kalau Pak Adit sendiri gimana nih? Pak Adit posisinya sekarang pegang 2 IF nih di Malang. Belum lagi seperti yang Farid singgung, waktu juga cukup tersita nih. Tapi Pak Adit masih nyempetin buat masak, terus bercocok tanam. Nah, Pak Adit sendiri kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau WFH kan kita memang lebih panjang ya, karena pagi kadang kita udah tiktokan dengan tim dari Surabaya. Bukan TikTok yang begini-begini ya Pak Adit ya? Bukan ya? TikTokan hari ini mau ngapain dan sebagainya, itu panjang. Jadi pagi jam 8, kadang jam 7 udah mulai calling juga. Tapi bahwa di IFG kan tim kita hebat-hebat. Jadi kita udah punya tim yang sudah tersiapkan untuk bekerja seperti ini. Mereka sudah tahu pekerjaannya masing-masing, jadi it's not difficult to arrange everything. Timnya keren. Jadi ini yang juga. Jadi kita harus masuk ke masa-masa work from home pun mereka udah ready. Kita juga udah settle dengan semua dari awal. Jadi masak itu hal yang tidak memberatkan sama sekali, itu kan part of the hobi ya. Ini berarti kalau misalnya Farid tangkap lebih ke hiburan ya, atau ke mengalihkan sesuatu dari kesibukan. Soalnya kalau Farid sendiri sejujurnya aja capek loh Pak Adit, Pak Yoga WFH ya udah bikin prioritas Mas. Jadi satu hari itu kan saya harus tahu jam berapa harus fokus dengan pekerjaan, ada break jam berapa, kadang di antara break itu yang kita buat sesuatu yang sifatnya fun supaya ya terhindar dari stres juga sih. Tapi jujur stres apa sih Pak Adit dan Pak Yoga ngalamin hal itu? Kita menikmati ya Yoga ya. Kita menikmati. Saya bersyukur ya. Tidak gampang stres. Betul. Saya bersyukur bahwa saya mengalami masa-masa work from home dan ini pasti meninggalkan pengalaman yang sangat baik. Pasti kita akan ingat masa-masa ini sampai kapanpun, karena masa ini juga baru terjadi di 2020. Iya betul. Jadi aku pikir ini harus disyukuri, kita mengalami semua ini. Saya bersyukur banyak belajar terkait dengan media yang harus kita kerjakan, media media, cara berkomunikasi kita juga semua berubah dalam masa-masa ini. Juga akhirnya saya lebih melek pada sosial media juga, pada teknologi yang dulunya saya nggak begitu teknologi friendly user. Akhirnya tahulah bagaimana setup Zoom meeting, setup Teams meeting. Itu saya bersyukur. Makanya kalau dia bikin channel itu ya itu saya yakin pasti part of the opportunity yang akhirnya muncul di masa-masa ini ya. Betul. Nyambung dapat tadi. Jadi gini, WFH atau kesempatan kita semuanya dari rumah ini peluang yang sangat bagus untuk kita bisa memunculkan kreativitas kita. Jadi gini, usia-usia guru yang seperti saya dan berapa usianya? Berapa usianya Bapak? Ya. Under 30. Kan sebagai digital immigrant, sebagai orang yang tidak sangat mahir dalam bidang IT, saya kira kita banyak sekali temannya yang se-Indonesia sedunia yang seperti kita, yang tidak terlalu melek teknologi IT khususnya. Tapi ini tantangan sekaligus tantangan bagi kita bahwa kita
bisa kalau mau melakukannya gitu kan. Tentu ada belajar di situ kan. Saya pikir teman-teman di luar sana juga harus bersyukur ya. Tapi ini semua kembali pada mindset ya Yoga ya. Jadi ada saya satu quote yang saya selalu setuju ya. Your mindset is the beginning of your destiny. True. Jadi kalau mindset kita positif ya akan direct kita ke hal yang positif. Ya kita melihat WFH ini hal yang sangat positif dan kita akhirnya menjadi produktif. Oke, Farid, Pak Yoga, kita coba break dulu ya. Kali ini Farid mau ngetes kekompakannya Pak Yoga sama Pak Adit. Ini jarang-jarang loh ya kita nge-interview guru kembar kali ini. Gamenya sekarang Farid punya game. Game time. Farid akan bacakan pertanyaan. Pak Yoga dan Pak Adit cukup menjawabnya dengan iya atau tidak. Jawabnya bagaimana? Nah, Farid punya flashcard. Yes. Gamenya tentang kita ini. Gamenya tentang Pak Adit dan Pak Yoga. Jadi nanti kira-kira sekompak apa Pak Adit dan Pak Yoga menjawab pertanyaan dari Farid. Jurinya siapa ini? Jurinya Farid lah. Farid. Contoh pertanyaannya kayak gini nih. Farid bacain, saya mengetahui warna favorit saudara saya. Iya atau tidak? Nah, kalau misalnya nanti Pak Adit jawab iya, Pak Yoga jawab iya juga, Pak Adit dan Pak Yoga harus menjawab warna apa yang disukai Pak Adit dan warna apa yang disukai Pak Yoga. Ya, yes, no. Yes and no saja. Yes and no. Oke. Siap ya, pokoknya Pak Adit dan Pak Yoga harus menjawab yes atau no. Hadiahnya apa ini Farid? Hadiahnya apa? Pak Adit akan memiliki 2 IF yang ada di Malang. Wow, Pak Michael catat. Nanti bisa dibagi sama Pak Yoga kalau Pak Yoga berminat. Oke, sebentar, coba Farid buka pertanyaan pertama. Oke, kasih kode Yoga ya. Saya mengetahui makanan favorit saudara saya. Yes. Diangkat dong flashcardnya. Dia berubah-ubah sih masalahnya. Semua suka. Tapi yang paling sering Pak Adit. Siapa dulu nih? Oke, Pak Adit dulu. Yes Apa favorit gua? Yes. Adit ini kan tipe-tipe orang yang lumayan tradisional. Bukan bahasa Jawanya geragas gitu ya. Jadi dia pemakan segala-galanya sesungguhnya. Jadi omnivora dong Pak Yoga. Dia makan segala masakan yang saya makan. Tapi yang pasti yang saya tahu dia penggemar masakan ala kampung kita. Jadi tempe dimasak pedes. Betul Pak Adit. Tahu dari dia. Ya sesungguhnya banyak sekali tapi salah satu favorit aku memang tempe pedas ala kampung. Itu luar biasa. Itu yang masak siapa? Dimasakin Pak Yoga atau beli? Biasanya kalau itu ya kita bikin sendiri juga bisa, tapi Yoga sering masak gitu juga ya. Jadi Oke. Pak Adit, makanan favoritnya Pak Yoga apa? Sama Pak Yoga ini Yoga ini juga memang ya nggak segeragas aku sih, tapi lebih geragas dari yang lain sebetulnya. Cuman kalau kamu lihat kan postur kita beda kan, dia lebih kurus dari aku kan, berarti dia lebih tidak geragas dari aku. Senang. Dia tipikal orang yang nggak suka makanan western, aku tahu itu. Makanan Mandarin nggak suka. Dia suka yang sangat tradisional. Meskipun otaknya dia tuh internasional, tapi masakan yang dia suka pasti tradisional. Dia suka makanannya mirip-mirip dengan aku, masakan yang sayur yang pedes, pokoknya itu any sayur pedes dia suka. Anything spicy itu dia suka. Oke, betul ya? Betul. Pak Yoga? Betul sekali. Oke. Pak Adit pernah masakin Pak Yoga nggak? Oh sering. Kalau saya masak yang sekiranya saya merasa enak, saya kasih dia. Kalau nggak enak, nggak kasih dia lah. Oh kebalik ya? Biasanya kalau nggak enak kan dikasih ke saudaranya tuh. Ini kalau enak dikasih ke saudara. Saya orang baik, Farid. Jadi kalau saya masak ada itu enak, saya kasih ke orang lain. Suka bikin Mas Farid ya. Jadi Adit ini suka bikin salad buah yang luar biasa enaknya. Jadi kita itu made in istri saya. Jadi, itu saladnya luar biasa. Dan itu enak sekali masakan itu. Tapi saya emang dalam hal traditional food saya emang juaranya kalau makanan itu ya. Pedas dan enak. Kita sama sih. Kalau itu makan favoritnya sama. Tapi kita kalau ngomong kan nggak pedes ya. Ya. Kita semanis mungkin kan ya. Baik ya. And soft. And tender. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Yes. Saya sebentar. Meskipun jawaban kita enggak iya aja ya, pokoknya ya. Oke. Enggak boleh gitu dong. Ih, curang banget dari kabar gue emang ini. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Saya ingat tempat yang kita kunjungi saat liburan terakhir. Liburan kami berdua? Ya, liburan Pak Adit dan Pak Yoga. Oh, tahu kita. Ya, jawabannya jadi? Yes. Pak Yoga?
liburan terakhir di Indonesia atau di luar negeri? Terserah, pokoknya bareng. Sombong lah, aduh, masih sombong ya. Udah diajari jangan sombong. Kali ini podcastnya pendek, jangan sombong. Kita harus tunjukkan ke orang-orang kita tuh orang yang sangat low profile. Oke. Yes, berarti kemana Pak? Terakhir adalah aku dulu. Oke. Harusnya dia ingat, kalau dia nggak kan ya udah memang amnesia ya. Kami pulang kampung setelah berapa bulan lamanya nggak pernah pulang kampung, kita pulang kampung sama-sama, dan itu hanya aku dan dia. Oh betul. Tahun berapa? Bukan liburan sih. Liburan lah itu. Liburan kita adalah berkunjung ke kampung halaman, itu liburan, Farid. Di mana? Di Bojonegoro. Kami tinggal di tengah kampung yang jauh sekali dari peradaban. Berarti cuma Pak Adit sama Pak Yoga di kampung. Sama, kita pulang berdua dan dia driving me back and forth Malang, Bojonegoro, Malang, dan itu kita non-stop sepanjang jalan itu kita nyanyi bersama, kita ngobrol. Iya ya, kita kok. Ya, itu coba dong nyanyiin. Pak Adit, Pak Yoga nyanyi apa? Dari Adit dan saya ketika ketemu. Jadi kita memang sangat jarang ketemu, meskipun sama-sama di Malang, sama-sama berdekatan di Malang. Iya betul. By appointment kita akan susah ketemu. Dan itu momen yang luar biasa. Kita nyanyi apa waktu itu banyak sekali ya. Jadi Kita ingat lagu yang waktu kecil itu ya, waktu lagu Farid kita waktu kecil dulu kan kita suka nyanyi di rumah kita untuk latihan untuk qasidah. Jadi kita selalu ingat lagu-lagu itu. Salah satunya lagu Anakku. Saya dulu pimpinan qasidah anak-anak di kampung ya. Betul. Dan saya MC-nya. Penontonnya kadang MC-nya juga gantian itu ya. Lagu Anakku tuh memori yang nggak pernah kita lupakan. Ya Pak, gimana lagunya? Lagu qasidah. Lagu qasidah. Iya gimana? Saya hitung 1, 2, 3. Anakku, 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 dunia yang akan kealami tak sama, tak sama, tak sama dengan dunia yang ku alami. Makin berliku-liku, liku-liku cari sekolah, liku-liku cari nafkah. Namun jangan berkecil hati, jadilah manusia sakti, cerdas, tangkas, kreatif. Dengar semboyanku. Ya, itu salah satu lagu. Dari perjalanan 4 jam itu kita nyanyi lagu-lagu yang kita dulu zaman kecil kita sering dengar, dan itu kita kok bisa ya kita ngomong ngobrol jadi, nyanyi itu ya. Ini kalau udah ketemu, jadi kita bisa ngobrol sepanjang hari pun bisa. Kalau kita ketemu misalnya lagi berkunjung, istri kita berdua ngobrol di mana gitu, kita ngobrol berdua dan itu bisa satu heran ya Farid ya. Bisa 1 hari penuh dan selalu ada topik. Kenapa dia cerewet sekali ya, aku bilang gitu ya. Padahal kita nggak juga saling merindui gitu ya. Tapi itu adalah bohong karena ternyata ketika ketemu kita nggak bisa berhenti ngobrol. Saya pengagum dia sih. Ya sama kan, kayak ini kan akhirnya Farid dikacangin nih. Pak Adit sama Pak Yoga ya ngobrol. Kita next game ya nih ya. Oke, lanjut ya. Kita masih punya 2 pertanyaan terakhir nih Pak Adit sama Pak Yoga. Tadi lagu kita, suara kita kompak enggak Farid? Ya dibikin kompak aja lah ya biar Pak Yoga senang ya. Oke, lanjut. Saya tahu apa yang tidak disukai saudara saya. Oke. Dijawab dulu, jangan dipikir dulu jawabannya. Benar ya. Kita tuh orangnya positif ya. Sukanya kita suka aja. Tapi apa yang Yoga nggak suka ya? Adit sukai, saya tahu yes. Sebentar. Nah, udah Pak Adit bukan saudaranya nih Pak Yoga. Kan ya, apapun itu ya. Ya, saya tahu juga. Ada banyak hal sih, tapi saya pengennya saya selalu ngomong yang dia sukai aja. Oke, ya saya tahu. Oke, Pak Yoga, silakan. Saya tahu Adit tidak suka disuntik. Jadi kalau dia sudah sakit, itu dia bisa lari terberit-berit kalau mau disuntik dokter. Jadi dia bisa histeris. Nggak masuk akal ketika dia sakit dan mau disuntik dokter. Itu Adit. Itu satu hal yang saya nggak sampai sekarang Pak Yoga. Sampai sekarang terakhir aku ini. Betul. Apa Adit yang nggak aku sukai? Contohnya ada nggak yang terakhir yang nggak mau disuntik? Kapan Pak Yoga? Ayo Pak Yoga cerita Pak Yoga. Iya gini, jadi kalau mau haji itu kan harus suntik meningitis dan sebagainya kan, dan itu dia butuh effort yang luar biasa untuk sampai pada level bisa disuntik itu karena dia trauma luar biasa dengan hal yang sifatnya kulitku yang semut disuntik ini. Bayangkan kulitku yang semut disuntik karena butuh effort berapa lama itu Pak Yoga ngumpulinnya sampai berani disuntik? Sa RT mungkin dia butuh di lantai dulu dan it is not easy to take him to the That's doctor. totally true. I mean I cannot
argue. I mean, I'm so paranoid on like being injected. Oh my god. Oke, Ya. disuntik nih Pak Adit. Disuntik. Sekarang dari Pak Adit buat Pak Yoga, apa yang nggak disukai sama Pak Yoga? Nggak jauh beda yoga ini dari kecil dulu Farid. Ya. Kalau dia nggak suka minum obat. Kalau dia sakit dikasih pil dokter ini langsung Iya, seolah diminum dibuang di bawah di bawahnya tempat tidur. tempat tidur. Nah, terus Dan nggak dia pernah minum selalu obat, Pak? minta ini. Dulu waktu kecil tuh minta lontong. Pokoknya kalau udah dikasih lontong yang spesial itu Sakit dia apapun. sembuh ya. Ya. Nggak tahu sekarang Itu dulu. apakah lontong sekarang. Tapi itu dulu gini, jadi kan aku kan orang yang sangat progresif ya. Oh, ya, Jadi kalau oh. dulu mungkin saya takut minum obat karena memang belum punya knowledge yang bagus untuk itu. Kalau Baik. sekarang jangan obat 1-2 pil satu ini saya remus langsung bisa. Jadi badanmu gemuk ini kan karena keracunan bisa obat juga kali kena kamu ya. obat. Tapi itu salah. Jadi salah. Saya menang dia Enggak, satu. serius itu salah. Dulu saya takut obat. Kalau sekarang tidak. Saya Ya. penggemar jamuan. Saya penggemar. Tuh, jamu sama obat kan beda Pak Yoga. Jamu, Itu kan herbal. Pahit ya. Lihat aku, jamu itu yang di Iya, ada yang air pahit itu sekali. beda. Obat itu yang pil-pil Oh, itu. sangat biasa. Pil itu harusnya kan Oke, diminum kita langsung. sudahi Sangat pertengkaran kali ini. Kita lanjut ya, salah ya, Pak Adit, salah Pak Yoga. ya. Oke, tapi oke, kalah nih ya Pak Adit ya. Jadi yang sebenarnya nggak disukain sama Pak Yoga apa? Saya suka semua hal ya, tapi kalau Tapi dulu pasti ada yang nggak suka dong. pernah nggak suka dengan yang namanya Saya tahu Farid sebentar. Apa itu? Dia itu paling tidak suka ketika udah di panggung, dia kan suka nge-MC nih. Ah, Dan itu harus dibetulkan itu ya. Kalau udah pegang mikrofon, dia paling tidak suka mikrofon diminta orang lain. Dia akan pegang semampu dia pegang mikrofon sampai bahaya. acara selesai. Mikrofon kita nggak boleh dibawa Jadi pulang dong jangan berarti sampai setelah kasih ini. mikrofon Terus di gimana? panggung. Nah ini bener nggak? Enggak, kalau kita lagi nge-MC kan kita butuh mikrofon yang bagus. Betul. Oke. Kita bisa terdengar dengan bagus kan, Oke. tapi yang enggak segitunya. Jadi masih zong sih menurut saya. Oh ya. Oke, Udah, oke. kosong, Pertanyaan kosong. terakhir deh, Pak Adit, Pak Yoga, sebelum Oke, kita lanjut yes, ke yes. topik yang tadi. Yang terakhir nih harus bener-bener. Oke. Pak Adit mau langsung dijawab, nggak ada Oke. kepikiran. Jadi langsung diangkat yes atau no, oke? Ya. Saya ingat hadiah terakhir yang diberikan ke saya. Yes. Pak Adit, hadiah apa dari Pak Yoga? Terakhir. Dia itu kan nggak suka ngasih hadiah. Terus? Ya buat saya hadiah terbaik dari dia terakhir ya ketika dia mungkin ngirimin makanan ke saya. Itu Oke. hadiah yang selalu dan dia suka sekali ngasih aku makanan. Oke. Makanan tradisional yang tidak ada international level sama sekali. Tapi aku ingat itu. So thank you Yoga. Oke, no worries. Bener nggak itu? Betul. Iya. Apa makanannya? Ada bungkus-bungkus daunnya itu. Ada ini botok. Dia bikin botok tuh botok. 45 bungkus. Dan itu dimakan semua Dan sama Pak dikasih Adit. aku 8 bungkus. Itu Oh. untuk seminggu itu ya. Itu sih gift yang Sama aku jamu-jamuan. pokoknya semua related ke makanan lah sama jamu-jamuan. jamu-jamuan betul. Oke. Kalau dari Pak Yoga, hadiah apa Baju dari Pak batik. Adit? Baju batik. Itu yang dipakai Oh sekarang. enggak, Oh, baju bukan. batik yang lala dipakai itu langsung seperti saya seperti langsung siap syuting sinetron. Itu sampai di, Berapa baju batik udah tak kasih ke Yoga? ya kayaknya harus dikasih lagi gitu aja. Berapa sudah? Ada Sudah 5? bisa dihitung. 5? Lupa. Lupa. Kamu udah ngasih aku baju batik sama sekali? Banyak sekali. Pernah ngasih baju batik ke aku nggak? Maaf ya Pak Yoga sama Pak Adit, saya harus potong kayaknya bakal lama banget ya Pak Adit sama Pak Yoga. Emang seru sih kita. Oke, tadi kita udah main gamenya nih. Thank you Pak Adit, Pak Yoga. Oke, Ya, oke. yes. Udah menunjukkan kompak ya berarti ya. Kompak Meskipun kita. zong salah satu aja ya, nggak apa-apa ya. Oke, nanti Iya, aja oke. taruh situ aja nggak apa-apa Pak Adit. Baik. Oke, kita lanjut lagi ke topiknya nih Pak Adit sama Pak Yoga. Kita tadi kan udah Serius lagi nih kita ya. dari tadi nggak ada serius-seriusnya sih sebetulnya. Oh, serius kita. Harus serius kita. Oke, kita tadi kan sudah sempat bahas nih Pak Adit, Pak Yoga, kegiatan apa aja yang biasa dilakukan sama Pak Adit sama Pak Yoga Selama juga. WFH Oke, ya. tapi sebetulnya kegiatan-kegiatan itu tadi sudah lama dilakukan oleh Pak Adit dan Pak Yoga atau baru terpikirkan untuk dilakukan ketika pandemi ini? Coba dulu nih. Kamu dulu. Ya, Pasti kan banyak. Kamu dikit aja. kegiatannya macam-macam ya, tapi yang saya sebut tadi memang kegiatan yang hanya bisa saya lakukan setelah pandemi ini. Jadi itu yang harus saya syukuri banget itu kan. Jadi like I said tadi di awal bahwa inilah cita-cita mimpi lama jadi kenyataan, karena dulu ketika Yeah. masih rutin sibuk setiap hari itu kan nggak sempat bikin. Nah,
pandemic itu a blessing bagi saya karena akhirnya bisa membuat dreams come true, membuat satu YouTube channel ya. Dan itu kita berharap nanti tetap akan kita update konten-kontennya sehingga tetap bisa bermanfaat untuk banyak orang. Oke, Pak Adit gimana? Kalau masak pasti tiap hari kan Pak Adit? Ya, dua hal tadi hal yang sesungguhnya udah biasa, cuman level intensitas saja mungkin lebih di masa work from home kemarin. Jadi kayak berkebun itu mungkin dulu ya sekali-kali kita bersentuhan dengan tanaman, tapi kali ini mungkin lebih intensitasnya. Masak juga gitu. Dulu nggak pernah kita sampai searching ke YouTube punya resipi ya, tapi kali ini akhirnya kita mencoba masakan ini. Nanti saya kasih deh foto-fotonya yang saya lakukan. Satu lagi, saya dulu hampir jarang melakukan olahraga di rumah. Kalau saya dulu kan jogging, pasti suka setiap pagi jogging itu. Pasti gitu ya. Makanya sekarang kelihatan makin six pack ya Pak Adit ya. Pastilah, one pack juga. Ini one pack. Saya six man. Kita akhirnya punya beberapa tool yang di rumah yang bisa saya lebih merasa healthy, karena kalau kita nggak imbangi dengan olahraga, pasti kita juga mindset kita akan stuck di situ saja. Jadi saya punya gym tool like kayak ya ada sepeda static, di situ ada beberapa, you can see my muscle like. Saya punya barbel, punya beberapa alat itu untuk melicinkan rambut juga perlu itu kita setiap hari shaving ya. Kalau dia memang cukup punya waktu longgar untuk itu ya, untuk workout dan sebagainya. Kalau saya memang it's an excuse, aku nggak punya alasan untuk olahraga. Ya, bukan olahraga, dia lihat badannya. Olahraga, bukan. Jadi saya kira kegiatan saya mulai dari jam 3 pagi udah bangun. Ya betul. Kita harus prepare banyak hal, memastikan bahwa nanti jam 6 itu ketika istri masih tetap kerja ke kantor kan, bahwa pagi itu udah siap-siap semuanya, anak-anak pagi udah seragam semuanya, sehingga kita mulai aktivitinya mulai jam 2.30, jam 3 pagi udah bangun gitu ya. Dan itu udah nyiapin banyak hal. Jadi kadang-kadang kita habis subuh itu udah ya sempat jogging sebentar, tapi mulai dari acara menyapu, mengepel, nyiapin untuk anak-anak dan semuanya. Kita berdua itu saya kira itu workout yang sangat-sangat menyenangkan itu kan. Tapi pernah ngelakuin kegiatan bareng nggak Pak Adit sama Pak Yoga? Agak jarang. Karena memang waktu ya. Kita tinggalnya sih 5 menit sampai rumah kita. Sorry berarti enggak. Appointment kita nggak bisa ketemu. Jadi meskipun kita sangat-sangat dekat jaraknya, untuk ketemu itu bikin janji dulu. Kadang-kadang udah janji berkali-kali nggak jadi dan sebagainya karena dia harus tiba-tiba ngapain, saya tiba-tiba ngapain gitu kan. Tapi justru yang kadang-kadang instan dadakan jadi kenyataan. Itu banyak juga. Oke, terakhir Pak Adit, Pak Yoga, ada tips yang bisa dikasih, yang bisa diberikan untuk semua yang akan nonton Pak Adit dan Pak Yoga nih kira-kira biar lebih produktif lagi, karena kita nggak tahu nih sampai kapan nih waktu-waktu kayak gini. Betul sekali. Kalau saya simpel aja sih bahwa beneran simpel loh Pak Adit. Kalau saya simpel tapi mestinya ini bisa diikutin. Selama masa pandemi ini kita semua harus memelihara mindset kita. Ya, your mindset is the beginning of your destiny. Mindset kita akan leading kita kemana. Jadi ini yang harus kita jaga. Kalau kita udah positif terhadap apa yang terjadi ini, kita akan menjalaninya juga dengan senang hati. Kita akan bersyukur dengan semua yang terjadi. Kita bersyukur ada kesempatan ini, ada dinamika ini terjadi di masa-masa sekarang untuk kita. Jadi untuk teman-teman di luar sana, stay positif, stay healthy, stay productive. Pak Yoga, ada tambahan? Ya, kurang lebih sama, tapi ada tambahan gini. Jadi menurut saya meskipun kegiatan selama WFH itu tidak tidak butuh rancangan khusus, tapi satu hal bahwa kalau kita mau membuat sesuatu kita harus merancang mulai dari A sampai Z supaya menjadi satu produk, satu kegiatan yang sangat baik gitu kan. Jadi nggak bisa kita tiba-tiba ayo bikin, misalkan kita mau bikin konten YouTube terus asal bikin aja, nggak bisa. Kita prepare dari A sampai Z harus lebih bagus lagi. Kemudian masalah mindset, betul sekali bahwa ini peluang bagus bagi kita semuanya Bapak Ibu sekalian, bahwa untuk teman-teman juga semuanya yang hanya Bapak Ibu ya. Jadi bahwa pandemi ini ada sesuatu yang harus kita lihat sebagai peluang untuk kita sebagai guru, sebagai orang tua, melakukan apa yang selama ini nggak bisa kita lakukan ya. Tentu semuanya harus dirancang dengan bagus. So we both see challenges itu sebagai opportunities. Untuk memastikan bahwa we have this opportunity to be better. Dan harus dieksekusi dengan serapi-rapinya dengan persiapan yang ada. Pandemi ini berarti bikin kita jadi manusia-manusia yang kuat ya berarti. Manusia kuat itu kita jiwa. Palos Farid kamu. Manusia kuat itu kita. Nggak tahu dia. Kita akhiri dengan lagu juga sama-sama. Boleh sebelum Farid tutup. Anakku. Oke, ada lagu yang dia sangat suka. Apa itu? Besame. Ya. Sama-sama. Boleh. Oke.
Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho. Terima kasih banyak Pak Adit dan Pak Yoga kali ini. Bagi Bapak Ibu atau teman-teman semua yang nggak mau ketinggalan semua kegiatan kita, kegiatan IF terutama. Kalau misalnya Bapak Ibu mau dapat update terkait kegiatan-kegiatan dari kita, bisa isi link di deskripsi, di kotak box deskripsi. Bapak dan Ibu sama teman-teman sekalian akan mendapatkan update terkait kegiatan apa aja yang dilaksanakan IF setiap weekend tentunya. Tips parenting, podcast apapun itu, Bapak dan Ibu akan mendapatkan update-nya untuk teman-teman semua. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih Pak Adit dan Pak Yoga. Sama-sama Pak Adit. Bésame mucho. La 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 la.